Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Apisa, NPM 185520111018 dari Fakultas Teknik S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas UTS SNBD teori oleh Bapak Kamarudin. Di sini saya menggunakan desain kedai kopi. Langsung saja, pertama kita bahas adalah desain basis data. Perancangan basis data adalah pengorganisasian data sesuai dengan model basis data. Perancangan menentukan data apa yang harus disimpan dan bagaimana elemen data saling berhubungan. Dengan informasi ini, mereka dapat mulai menyesuaikan data dengan model database. Kemudian, konseptual design. Tujuan dari fase ini adalah menghasilkan konseptual skema untuk database yang tergantung pada sebuah DBMS yang spesifik. Sering menggunakan sebuah high-level data model seperti ER atau EER model selama fase ini. Dalam konseptual skema, kita harus memerinci aplikasi-aplikasi database yang diketahui dan transaksi-transaksi yang mungkin. Fase perancangan database secara konseptual mempunyai dua aktivitas paralel. Yang pertama, perancangan skema konseptual, yaitu menguji kebutuhan-kebutuhan data dari suatu database yang merupakan hasil dari fase 1 dan menghasilkan sebuah konseptual database skema pada DBMS independen. Model data tingkat tinggi seperti EER, Enhanced Entity Relationship Model. Skema ini dapat dihasilkan dengan menggabungkan bermacam-macam kebutuhan user dan secara langsung membuat skema database atau dengan merancang skema-skema yang terpisah dari kebutuhan tiap-tiap user dan kemudian menggabungkan skema-skema tersebut. Model data yang digunakan pada perancangan skema konseptual adalah DBMS independen. Dan langkah selanjutnya adalah memilih sebuah DBMS untuk melaksanakan rancangan tersebut. Kemudian untuk fase yang kedua yaitu perancangan transaksi untuk menguji aplikasi-aplikasi database di mana kebutuhan-kebutuhannya telah dianalisis pada fase 1 dan menghasilkan perincian transaksi-transaksi ini. Kegunaan fase ini yang diproses secara paralel bersama fase perancangan skema konseptual adalah untuk merancang karakteristik dari transaksi-transaksi database yang telah diketahui pada suatu DBMS independen. Transaksi-transaksi ini akan digunakan untuk memproses dan memanipulasi database suatu saat di mana database tersebut dilaksanakan. Ini adalah konseptual design, yaitu pada desain kopi yang saya buat. Di sini saya jelaskan, satu pengguna membuka satu cabang, kemudian lanjut satu cabang memuat banyak barang. Kemudian banyak barang melakukan banyak penjualan dan banyak penjualan untuk banyak detail penjualan. 1 ke 1 adalah one to one, 1 ke N adalah one to many, N ke M adalah many to many, dan M ke N adalah many to many. Selanjutnya, logical design. Model data logis atau skema logis adalah model data dari domain masalah spesifik yang diekspresikan secara independen dari produk manajemen basis data tertentu atau teknologi penyimpanan, tetapi dalam hal struktur data seperti tabel dan kolom relasional. Kelas berorientasi objek database logis adalah program ABAP khusus yang mengambil data dan membuatnya tersedia untuk program aplikasi. Database logis berisi pernyataan OpenSQL yang membaca data dari database. Oleh karena itu,
Anda tidak perlu menggunakan SQL dalam program Anda sendiri. Ini adalah logical design, di mana pada pengguna terdiri dari ID pengguna, primary key, ID cabang, foreign key, nama pengguna, level, nama user, dan kata sandi. Kemudian untuk barang, ada ID barang, primary key, ID jenis, foreign key, nama minuman, harga beli, harga jual, dan stok. Kemudian di bawahnya ada cabang, terdiri dari ID cabang, primary key, nama cabang, alamat, dan total. Kemudian di sebelah kanan ada penjualan, terdiri dari ID penjualan, foreign key, ID pengguna, foreign key, tanggal jual, total, dan dibayar. Kemudian di tengah ada detail penjualan, terdiri dari ID penjualan, primary key, ID barang, foreign key, ID pengguna, foreign key, harga beli, harga jual, ITY, dan subtotal. Di sini terdapat dari ID pengguna primary key ke detail penjualan, yaitu satu pengguna ke ID pengguna yang foreign key, ID pengguna primary key ke ID pengguna foreign key. Kemudian dari ID cabang, foreign key, dan ID cabang primary key itu adalah satu. Kemudian dari barang ada ID barang primary key ke ID barang foreign key itu banyak. Kemudian ID penjualan foreign key dan ID penjualan primary key satu. One dan many. Lanjut. Untuk physical design, proses menghasilkan implementasi pada secondary storage. Desain basis data fisik adalah proses mengubah model data menjadi struktur data fisik dari sistem manajemen basis data atau DBMS tertentu. Desain fisik diselesaikan dalam beberapa langkah yang mencakup memperluas model bisnis menjadi model yang dikaitkan sepenuhnya atau FAM, dan kemudian mengubah model yang dikaitkan sepenuhnya menjadi model desain fisik. Desain fisik adalah tempat Anda menerjemahkan skema ke dalam struktur database yang sebenarnya. Anda mengubah entitas menjadi tabel, contoh, menjadi baris, dan atribut menjadi kolom. Saat ini Anda harus memetakan yang pertama, entitas ke tabel, yang kedua, atribut ke kolom, yang ketiga, kunci utama dan kunci alternatif untuk indeks unik, seperti primary key dan foreign key. Kemudian yang keempat, indeks ke indeks non-unik. Dan yang terakhir adalah kunci asing untuk indeks non-unik. Lanjut. Ini adalah desain physical design. Di sini terdiri dari tabel pengguna, barang, cabang, penjualan, dan detail penjualan. Pada tabel pengguna, terdapat ID pengguna integer 11 primary key dan ID cabang integer 11 foreign key. Nama P adalah nama pengguna, yaitu menggunakan varchar 20. Dan level varchar 5, nama U adalah nama user varchar 20, kata sandi varchar 10. Kemudian pada tabel barang, ada ID barang integer 11 primary key dan ID jenis menggunakan begin 20 foreign key. Kemudian nama minuman varchar 50, harga jual begin 20 dan stok integer 11. Kemudian pada tabel cabang di bawah, ID cabang integer 11 primary key,
Nama cabang menggunakan varchar 30, alamat varchar 100, total integer 11. Kemudian pada sebelah kanan bawah ada tabel penjualan. ID penjualan menggunakan begin 20, yaitu primary key 1. Foreign key 1, maaf. Kemudian ID pengguna begin 20, foreign key 2, tanggal jual menggunakan date, total begin 20, dibayar begin 20. Kemudian yang terakhir adalah tabel detail penjualan. Terdiri dari ID penjualan menggunakan begin 20, yaitu primary key, ID barang begin 20, foreign key 1, ID pengguna begin 20, foreign key 2. Harga beli begin 20, harga jual begin 20, KTY integer 11 dan subtotal begin 20. Kemudian dari tabel pengguna ke detail penjualan, ID pengguna ke ID pengguna itu 1. Kemudian dari tabel cabang ke pengguna itu adalah 1, yaitu one. Kemudian dari barang ke barang itu adalah many atau banyak. Kemudian dari tabel penjualan ke detail penjualan itu ID penjualan ke ID penjualan itu many atau banyak. Kemudian dari penjualan ke detail penjualan itu ID pengguna adalah 1. Selanjutnya, terima kasih. Tidak ada programmer yang bodoh, hanya masalah waktu dan masalah bagaimana kita menjadi berusaha. Untuk video kali ini, jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Apisa, NPM 18552011 dari Fakultas Teknik S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan tugas UTS SNBD Praktikum oleh dosen Bapak Kamarudin. Di sini saya ingin melanjutkan SNBD praktikum saya, yaitu tentang desain kedai kopi. Pertama-tama kita masuk ke SAM. Kalau belum punya SAM bisa download. Nah, pertama-tama buka SAM, kemudian ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Di sini pada Apache kita klik Start, kemudian MySQL kita klik Start. Jika sudah warna hijau, kita lanjutkan ke CMD atau Command Prompt. Untuk masuk ke Command Prompt itu klik Windows plus R pada keyboard, klik OK. Nah, pertama-tama saya ingin memperkenalkan SAM saya dulu, yaitu menggunakan cd, kemudian lanjut masukkan dir. Nah, di sini SAM saya tersimpan di drive C, directory of C. Kemudian di bawahnya kita lanjut cd exam pp. Kemudian untuk mengakses command prompt pada MySQL, kita masukkan cd MySQL. Selanjutnya SAM MySQL kita masukkan cd kemudian bin. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan lagi MySQL
X minus U, kemudian root. Nah, di sini sudah bisa mengakses database atau command prompt. Di sini terdapat tulisan welcome to the MariaDB monitor command and with all. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang tabel-tabel dan atribut desain kedai kopi saya. Di sini saya akan menampilkan database saya terlebih dahulu. Show database. Show databases. Oh, salah. Kita masukkan ulang. Yang di atas adalah show-nya kurang huruf H. Kita ulang di bawahnya. Nah, pada database saya terdiri dari 6 baris database. Yang pertama ada information schema, minuman, MySQL, performance schema, phpMyAdmin, dan test. Nah, database ini saya sudah masukkan database minuman, yaitu untuk desain kedai kopi saya. Kemudian kita lanjutkan untuk database minuman. Pada database minuman, kita ingin membuat tabel, yaitu untuk membuat tabel saya menggunakan cara yang sederhana, yaitu dengan menggunakan phpMyAdmin. Kemudian kita masuk ke phpMyAdmin. Nah, di sini saya sudah membuat tabel-tabel untuk minuman atau desain kedai kopi yang saya buat. Di sini ada 5 tabel. Untuk mengakses phpMyAdmin itu bisa di localhost phpMyAdmin. Kemudian ini yang pertama kita bahas adalah barang, tabel barang pada database minuman. Klik struktur. Di sini saya sudah membuat tabel barang. Nah, pada tabel barang di sini terdiri dari ID barang itu menggunakan integer 11, di mana ID barang itu adalah auto increment atau primary key. Kemudian selanjutnya adalah nama minuman menggunakan varchar 30. Kemudian lanjut yang ketiga ada jenis ID menggunakan begin 20. Yang keempat ada harga beli menggunakan begin 20. Yang kelima ada harga jual menggunakan begin 20. Dan terakhir ada stok menggunakan integer 11. Nah, ini adalah isi tabel dari tabel barang pada database minuman yang saya buat. Kemudian untuk yang kedua, untuk tabel cabang pada database minuman, di sini terdiri dari ID cabang itu menggunakan integer 11, dan ID cabang itu adalah auto increment atau primary key. Kemudian yang kedua ada nama cabang menggunakan varchar 30. Yang ketiga alamat menggunakan varchar 100. Kemudian yang terakhir ada total, yaitu integer 11. Ini adalah isi dari tabel cabang. Kemudian lanjut untuk detail penjualan. Pada detail penjualan terdiri dari 7 macam, yaitu yang pertama ada penjualan ID. Di sini penjualan ID menggunakan begin 20 dan merupakan auto increment atau primary key.
Kemudian yang kedua ada barang ID menggunakan begin 20, harga beli begin 20, harga jual begin 20, KTY integer 11, KTY itu maksudnya adalah jumlah. Kemudian subtotal begin 20, yang terakhir ada pengguna ID menggunakan integer 15. Ini adalah isi dari tabel detail penjualan. Kemudian lanjut yang keempat, yaitu tabel pengguna. Pada tabel pengguna ini terdiri dari ID, di mana ID pengguna itu menggunakan integer 11 dan auto increment. ID pengguna merupakan primary key. Kemudian lanjut yang kedua ada cabang ID menggunakan integer 11. Yang ketiga nama P atau nama pengguna, varchar 20. Level ini maksudnya level admin atau user. Itu menggunakan varchar 5. Kemudian yang kelima ada nama U, nama user, varchar 20 dan kertas sandi varchar 10. Ini adalah isi dari tabel pengguna. Kemudian untuk tabel penjualan terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama ada ID. Di sini ID penjualan menggunakan varchar 15 dan mengapa tidak auto increment karena ID penjualan adalah foreign key. Kemudian yang kedua tanggal jual, date. Yang ketiga total menggunakan begin. Kemudian yang keempat dibayar, yaitu menggunakan begin 20. Yang kelima pengguna ID integer 15. Nah, ini adalah isi dari tabel penjualan pada database minuman. Ini adalah cara sederhana untuk membuat tabel pada database. Nah, ini ada 5 barang, cabang, detail penjualan, pengguna, dan penjualan. Ini adalah contoh atau isi dari desain kedai kopi yang saya buat. Kemudian lanjut kemudian kita lanjut ke command prompt untuk mengecek tabel yang sudah kita buat tadi. Kita ketikkan show table titik koma kemudian enter. Nah, pada tabel minuman database yang kita buat tadi lewat PHP MyAdmin ini sudah masuk di command prompt. Terdiri dari barang, cabang, detail penjualan, pengguna, dan penjualan. Kemudian untuk melihat isi dari tabel barang, cabang, detail penjualan, pengguna, dan penjualan, kita masukkan describe. Misalkan kita ingin mengecek isi dari tabel barang, kita klik describe barang di koma kemudian enter. Nah, pada tabel barang terdiri dari ID minuman, nama minuman, jenis ID. Nah, di sini ID-nya adalah primary key, yaitu auto increment. Kemudian jika kita ingin mengecek tabel barang, jika kita ingin mengecek semua tabel, kita klik lagi describe cabang.
Jika kita ingin melihat atau mengecek tabel cabang. Nah, pada tabel cabang yang sudah kita buat di PHP MyAdmin tadi adalah ID, nama cabang, alamat, total. Nah, di sini sudah lengkap. Kemudian kita cek lagi untuk detail penjualan. Titik koma. Nah, untuk isi tabel detail penjualan sudah masuk. Di sini ada penjualan ID, barang ID, harga beli, harga jual, PTY, subtotal, dan pengguna ID. Kemudian kita ingin mengecek lagi tabel pengguna. Kita masukkan describe pengguna, titik koma, jangan lupa. Nah, ini juga sudah masuk. Kemudian yang terakhir kita cek tabel penjualan. Masukkan describe penjualan, titik koma. Nah, ini juga sudah masuk untuk semua tabel. Nah, ini adalah tabel yang kita buat pada database minuman. Nah, sekian untuk video presentasi kali ini, yaitu membuat tabel, file, dan atribut-atribut lainnya tentang desain kedai kopi. Jika ada kurang, saya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.